Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Insyaallah hari ini kita akan menyelesaikan surah Qaf yang tinggal sedikit ya. Semoga hari ini Allah mudahkan untuk bisa menyelesaikan kita mempelajari surah Qaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Wa uzlifah, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala Allah dekatkan. Ya, jadi yang dimaksud dengan di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah dekatkan untuk siapa ya akhwat? Ternyata di sini lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Ghairu ba'id. Ghairu ba'id artinya adalah tidak jauh dari mereka. Dan disebutkan di dalam tafsir Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, apa kata Syekh Sa'di ketika beliau menjelaskan surah Qaf ayat 31, artinya surga itu didekatkan sehingga hamba Allah bisa menyaksikan dan melihat langsung kenikmatan yang abadi serta kesenangan yang ada di dalamnya. Dan tentunya bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, di antaranya sifat orang-orang bertakwa teman-teman adalah siapapun yang ketika di dunia ia berhati-hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mentaati Allah dengan ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan ya subhanallah. Kemudian ia pun harap-harap cemas kepada Allah, baik itu dikala ada banyak orang ataupun dikala sendiri. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu biasanya cenderung memiliki hati yang bersih, subhanallah. Dan tentunya hati yang bersih inilah sebuah modal bagi seorang hamba untuk kelak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penting teman-teman untuk menjadi orang-orang yang bertakwa ya, dengan sifat-sifat yang tadi saya sebutkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang tidak Allah ridhoi, karena sungguh orang-orang yang bertakwa inilah yang kelak akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang bertakwa ya, sehingga besok kita semuanya bisa melihat surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu teman-teman bahwa itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dia di dunia meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Subhanallah. Mereka yang bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat teman-teman bahwa di dunia ini kita hanya hidup sebentar, ya, semua kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bekal yang terbaik adalah dengan takwa. Ya subhanallah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-32, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidz." Hadza ma tu'adun likulli awwabin hafidz, ya. Ketika surga itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikatakan kepada mereka, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu. Likulli awwabin hafidz, bagi setiap orang-orang yang dia menjaga aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala, yang dia benar-benar tidak melampaui batas, ya. Jadi maksudnya awwabun hafidz di sini teman-teman, orang-orang yang memang subhanallah ketika di dunia dia benar-benar menjaga perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan bahwa al-awwab ini adalah orang-orang yang senantiasa bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, subhanallah. Dan kita tahu dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan jagalah Allah bukan berarti kita menjaga zatnya Allah, tapi yang dimaksud di sini adalah yuhafidhu ala amrillahi bihi. Kita menjaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya akhwat. Kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga apa-apa yang atau melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan itu semuanya tidak bisa kita lakukan kecuali kita harus berilmu. Ya, balik lagi. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang menjaga hak-haknya Allah, semuanya harus dilalui dengan sebuah ilmu. Ya, pesan untuk diri saya terlebih dahulu yang fakir ilmu ini, dan juga untuk saudari-saudariku semuanya, jangan pernah kita bosan duduk di majlis ilmu. Demi Allah, di antara godaan syaitan, di antara perangkap syaitan, itu mereka menjauhkan seorang hamba dengan majlis ilmu. Kapanpun kita berada, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan untuk duduk di majlis ilmu, maka itu disyukuri. Ya, karena kita tidak akan pernah tahu kapan Allah panggil kita semuanya. Dan di antara bekal ibadah, teman-teman, adalah dengan ilmu. Subhanallah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, "Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib." Di sini Al-Qur'an menafsirkan dengan Al-Qur'an. Kita sudah pernah belajar ya. Jadi ayat itu ada yang ditafsirkan dengan ayat yang selanjutnya. Ada juga yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat yang sebelumnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang dia didekatkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal sekalipun mereka di dunia belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'di mengatakan khafahu ala wajhil ma'rifah bi rabbih war raja'u li rahmatihi wa lazimu ala khasyatillahi fi hali ghaibihi ay mughiba an a'yunin nas wa hadha hiya al-khasyatil haqiqah. Jadi yang dimaksud di sini kata Syekh Sa'di, dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Ibnu Hatsir, man khafa Allah fi sirrihi haitsu la yarahu ahadan illallah. Orang-orang ini, teman-teman, adalah orang-orang yang dia menjadikan muraqabatullah ini sebagai hal yang utama dalam dirinya. Jadi kita tahu ya teman-teman, banyak sekali amal-amal saleh yang memasukkan seorang hamba kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, terutama amal-amal saleh yang ia lakukan ketika menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia jauh dari mata manusia. Di antara contohnya ketika kita tahu dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ada seorang pemuda Ashabul Kahfi, dan ini diceritakan, ditafsirkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa ada seorang Ashabul Kahfi yang beliau waktu itu diajak ya untuk berzina dengan seorang wanita yang cantik gitu. Kemudian sudah hanya mereka berdua dan dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan permasalahan problem yang ada, subhanallah. Dan juga dalam sebuah hadis ada, subhanallah, disebutkan warajulun dzikrullahu khalian. Ada seorang laki-laki yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala khalian, menyendiri. Faqadat ainah, dan meneteslah air mata dari matanya, subhanallah. Dan ini tuh kita perlu, teman-teman, yang namanya me time, yang namanya menyendiri, yang namanya khulwah, itu terkadang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Coba bangun, kemudian menyendiri, menangisi dosa-dosa kita, dan kita berharap semoga dengan itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita sering-sering bermuhasabah ya. Dan tentunya semua hal yang pernah kita lakukan dari sebuah dosa itu harus kita tangisi, karena itu diantara yang bisa melembutkan hati kita biidnillahi ta'ala. Dan orang-orang yang subhanallah dia benar-benar menyendiri dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka lah orang-orang yang diberikan kehusyuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya, subhanallah. Dan ini penting teman-teman untuk kita perhatikan. Kemudian di sini dikatakan wajaa biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Disebutkan lagi bahwa di antara orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bersegera untuk bertaubat. Dan kita tahu teman-teman ya, tidaklah seorang hamba dikatakan bertaubat kecuali dia memang
benar-benar taubatnya dia adalah taubatan nasuha, ya. Jadi bukan hanya taubat main-main gitu loh, bukan hanya taubat yang dia hari ini bertaubat, kemudian setelah itu besoknya dia bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara syarat bertaubat ya agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, teman-teman, ya di antaranya adalah an-nadmu, ya. Disebutkan wa syurutut taubah an-nadmu ala ma fat. Jadi ada syarat-syarat taubat itu menyesali dosa yang telah lalu. Kita itu menyesal, ya Rabb, kenapa saya berbuat demikian? Saya tahu itu tidak boleh. Ya Allah, saya memohon ampun kepadamu. Ya. Itu namanya menyesal, an-nadmu ala ma fat. Kemudian yang kedua adalah wan niyatu an la ya'uda ila dzanbin fi ma baqiya alaihi min umri. Dan dia benar-benar bersungguh-sungguh berniat untuk tidak kembali lagi mengulangi dosa yang telah ia lakukan. Ya, subhanallah. Dan ini benar-benar teman-teman minta kepada Allah. Minta kepada Allah, wahai Rabbku, tolonglah hamba agar tidak kembali kepada dosa yang telah hamba lakukan sebelumnya. Ya, kalau kemarin mungkin meninggalkan haknya Allah, mengundur-undur sholat, ya. Kemudian apalagi sampai waliyadzubillah meninggalkan sholat itu sendiri. Kemudian mendolimi hak-hak orang lain, hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berniat untuk tidak kembali lagi kepada dosa yang telah kita lakukan, ya. Jadi setelah kita menyesal, kemudian kita berniat untuk tidak mengulangi dosa itu lagi di waktu yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya di antara syarat bertaubat, ya, disebutkan oleh Al-Akhdari rahimahullahu taala, kata beliau, wa an yatrukal ma'siyah fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha. Ya, meninggalkan maksiat yang dia lakukan, ya segera meninggalkannya. Termasuk di antaranya teman-teman, kalau seandainya teman-teman saat ini memiliki sebuah komunitas, misalnya komunitas tersebut kalau duduk adanya majlis ghibah, maka di antara yang dilakukan untuk bisa bertobat dari ghibah tersebut, bangun dari majlis ghibah tersebut, ya. Jauhi komunitas-komunitas yang membawa kita ke dalam dosanya Allah Subhanahu wa taala. Mendekatlah kepada orang-orang yang salih, karena sungguh orang-orang yang senantiasa subhanallah tidak pernah meninggalkan maksiat, tidak pernah meninggalkan majlis ghibah, dia akan menyesal ketika Allah Subhanahu wa taala ternyata menutup pintu taubatnya. Subhanallah. Baik, kemudian kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau berkata dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, fa amman nadmu fa innahu la tahaqqaqat taubatu illa bih. Kata beliau, adapun an-nadmu, menyesal, syaratnya taubat menyesal itu, maka taubat itu tidak bisa terwujud kecuali dia menyesal. Id man lam yandam 'alal qabi fadzalika dalilun 'ala ridahu bihi. Kata Imam Ibnul Qayyim, jika dia tidak menyesali perbuatan jelek yang dia lakukan, maka itu menunjukkan bahwa pelakunya ternyata masih ingin atau masih ridho dengan perbuatan tersebut. Jadi misalnya teman-teman, termasuk di antara bermaksiat kepada Allah, teman-teman, ya, menghabiskan waktu kita untuk sekedar duduk menonton drama Korea, misalnya, itu juga bermaksiat. Kita habiskan waktu kita untuk bermaksiat, menonton drama Korea itu sama saja dengan kita mengumbar mata kita, ya. Dan ketika kita menyesali perbuatan tersebut, tapi kita tidak meninggalkan, kita hanya menyesal tapi kita melakukan, maka itu tidak disebut dengan taubat. Dan subhanallah teman-teman, yang namanya taubat ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering berdoa agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hamba-hambanya yang bertaubat. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Ya Rabb, golongkanlah kami golongkanlah kami dengan orang-orang yang bertaubat. Baik. Kemudian di ayat yang selanjutnya teman-teman, apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Subhanallah. Lihat teman-teman, bayangkan orang-orang yang dia bersabar di dunia ini, menahan untuk tidak bermaksiat di dunia. Dia pengen, dia tahu kawan-kawannya itu bersenang-senang bermaksiat, tapi dia sabar untuk tidak bermaksiat, maka akan dikatakan kepadanya udkhuluha bisalam. Subhanallah. Maka masuklah ke dalam surga dengan salam, dengan aman. Dzalika yaumul khulud. Dan itulah kekal yang abadi. Subhanallah. Dan itu adalah hari yang abadi. Dan kita tahu di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanallah, itu adalah tempat di mana seseorang abadi di dalamnya, ya. Kalau kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, arti dari kata udkhuluha di sini adalah
ay al-jannah bisalamin. Kata beliau, kata Ibnu Katsir, qala Qatadah, maksudnya di sini adalah selamat min adzabillah, dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dzalika yaumul khulud, kata Ibnu Katsir, ay yakhluduna fil jannah wa la yamutuna abada. Seseorang ketika sudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal di dalamnya dan tidak meninggal, tidak ada lagi kematian. Ya subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya subhanallah. Kemudian apa kata Syekh Sa'di rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang ayat udkhuluha bisalamin, dzalika yaumul khulud, kata beliau teman-teman, ya dalam tafsir Sa'di rahimahullah taala, udkhuluha bisalam ay dukhulan maqrunan bisalamati minal afati wasyurur. Masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, ya, tidak ada kesengsaraan di dalamnya. Ma'munan fi jami'i makarihil umur, falan qita' li na'imihim wala kadri wala tanghis. Maksudnya di sini tidak ada kenikmatan yang abadi kecuali dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Lahum ma yasha'un. Ya subhanallah, para penduduk surga mereka akan memperoleh apa yang mereka kehendaki. Subhanallah, Allahu akbar. Lihat teman-teman, kalaulah teman-teman di dunia ini bersabar sebentar saja. Kalaulah kita, bukan teman-teman saja, saya ya terutama, kalaulah kita bersabar di dunia ini untuk menahan diri kita mengikuti hawa nafsu, menahan diri kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun diantaranya pembagian dari sabar. Bersabar atas panasnya terik matahari, bersabar atas cobaan yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan, maka besok Allah bayar tunai dengan memasukkan orang-orang yang sabar ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surganya dia bisa melakukan apa yang dia kehendaki. Ya lahum ma yasha'un. Semua apa yang dia inginkan, maka itu bisa dia lakukan. Subhanallah, Allahu akbar. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, lahum ma yasha'una fiha, kata beliau, disebutkan di sini, Imam Ibnu Katsir menyebutkan dari Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Zur'ah, haddatsana Amr bin Utsman, haddatsana Baqiyah an Bukhair bin Sa'id an Khalid bin Ma'dan an Katsir bin Nurrah, dikatakan kepada ahlul jannah, minal mazidi an tamurus sahabah bi ahlil jannah fataqulu madza turiduna famtaru lakum fala yad'una bi syai'in illa amtartuhum. Qala Katsir, la in ashhadani lillahi dzalika la aqulanna amtarna jiwari mazinat. Fil hadis Ibnu Mas'ud, innaka tashtahi at-tayr fil jannah fayukhra baina yadayki mashwiyan. Maksudnya gini, jadi orang-orang tuh di surga itu apapun yang dia inginkan maka akan Allah datangkan. Sampai-sampai ada seseorang meminta daging ini, toir itu maksudnya daging burung. Maka subhanallah, ketika dia meminta daging burung, subhanallah, maka Allahu akbar, Allah akan datangkan dalam keadaan mashwiyan. Mashwiyan itu dalam keadaan sudah terpanggang gitu ya, sudah dipanggang, sudah siap ya, sudah ready untuk dimakan. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan disebutkan lagi bahwa seorang mukmin ya, ketika dia menginginkan sesuatu di surga, maka itu misalnya dia punya keinginan yang banyak, maka Allah bisa mendatangkannya dalam waktu yang sama gitu ya. Subhanallah. Kan kalau kita di dunia ini terkadang untuk menginginkan sesuatu yang lebih dari 2, lebih dari 3 itu butuh waktu ya teman-teman. Tapi besok nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika dia memohon atau meminta kepada Allah sesuatu yang lebih dari 2, maka Allah mudah mendatangkan itu dalam sekejap gitu ya. Subhanallah, Allahu akbar. Ini yang dimaksud dengan lahum ma yasha'un. Baik, kemudian lahum ma yasha'una waladaina mazid, dan kami pun akan menambahkan sesuatu ya. Ladaina mazid, ada tambahan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Subhanallah, Allahu akbar. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan mazid thawab. Ya maksudnya adalah pahala, tambahan pahala. Subhanallah. Ya mudduhum bihir rahmanur rahim. Mimma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin wa 'azama dhalika wa ajillu wa afdalu an-nadhar ila wajhillahil karim wa tamatta' bi sima'i kalamihi wa tana'um bi qurbihi, nas'alullaha ta'ala an yaj'alana minhum. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala,
bahwa yang dimaksud dengan mazid di sini juga adalah an-nadhuru ila wajhillah al-karim. Kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan kita bisa mendengarkan, menikmati ya berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menikmati dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mendoakan kita semuanya, nas'alullah taala an yaj'alana minhum. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya orang-orang yang diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna mimman yanduru ila wajhikal karim. Ya Rabb, jadikanlah kami semuanya orang-orang yang hadir di majlis yang mulia ini, yang kelak besok di surga bisa mendapatkan tambahan nikmat, yaitu bisa melihat wajah Engkau yang mulia. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian disebutkan dalam ayat ke-36, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil biladi hal min mahis. Ya, disebutkan di sini ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Apa di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wa kam ahlakna qablahum, dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Hum asyaddu minhum batsha, padahal mereka itu lebih hebat kekuatannya dari umat-umat Nabi kita Muhammad SAW, umat-umat yang belakangan, maksudnya umat-umat Nabi kita Muhammad SAW. Fanaqabu fil bilad, ya, mereka itu subhanallah dulu pernah menjelajah di beberapa negeri. Wahal mim mahis, dan adakah tempat pelarian dari kebinasaan ini? Ya, maksudnya kebinasaan untuk mereka. Ya, dan di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala bahwa wakam ahlakna ay umam katsira hum ashadda min haula'i batsha quwwah wa atharan fil ardi. Ya, maksudnya umat-umat terdahulu itu teman-teman, mereka itu hidup dalam keadaan Allah kuatkan ya fisiknya, Allah kuatkan akalnya. Jadi mereka itu diberikan banyak kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanaqabu fil bilad. Apa kata Ibnu Abbas di sini? Fanaqabu fil bilad ay athiru fiha, ya. Mereka memiliki pengaruh. Waqala Mujahid, maksud dari fanaqabu fil bilad darabu fil ardi, wa qala Qatada fasaru fil bilad ay saru fiha yabtaghuna al arzaq wal makasib akthar mimma tiftum biha wa yuqalu liman tufa fil bilad naqib fiha. Jadi yang dimaksud dengan fanaqab, ya mereka itu biasa berkeliling ya untuk apa? Untuk mencari makasib, untuk mencari penghasilan, untuk mencari rizki ya. Subhanallah. Kemudian di sini hal min mahis ay hal min mafar kana lahum min qada'illahi wa qadarihi, apakah mereka bisa lari dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya, termasuk dari adabnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan adab kepada mereka. Kemudian di sini disebutkan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika ladzikra, ya sungguh yang demikian itu ada sebuah zikra. Zikra itu peringatan liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid, bagi orang-orang yang memiliki hati. Ya, maksudnya orang-orang yang memiliki hati dan menggunakan pendengarannya, kemudian dia menyaksikannya. Subhanallah. Jadi yang dimaksud di sini inna fi dzalika ladzikra, kata Ibnu Katsir ay la'ibrah. Jadi diambil pelajaran ya. Sungguh ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Liman kana lahu qalbun ay lub ya'i bihi, wa qala Mujahid aql. Kalau kata Mujahid yang dimaksud dengan kana lahu qalbun di sini adalah akal. Mujahid, Ibnu Abbas, Qatada, ini semuanya adalah ahli tafsir ya akhwatnya. Baik, kemudian di sini kata Ibnu Katsir disebutkan au alqas sam'a wa huwa syahid. Ai istami' kalam ay wa qala Mujahid al-qasama yani la yuhaddisu nafsahu bighairihi wa huwa syahid, qala syahid biqalbin. Kemudian kata Dhahhak, al-arab taqulu alqa fulan sam'ahu ay idza istama'a bi udhunayhi wa huwa syahid biqalbin ghair ghaib. Maksudnya di sini yang dimaksud dengan al-qasama itu benar-benar mereka itu mendengarkan dengan hati mereka dan mereka itu mendatangi sesuatu tersebut gitu loh. Benar-benar syahid ay hadir. Ya, maksudnya ada di situ. Fahada lahu aidan dzikr wa mau'idha wa shifa wa huda. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ketika beliau menjelaskan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay qalbun 'adzim hayyun zakiyun ya. Maksud dengan lahu qalbun di sini bukan hanya hati, tapi Syekh Sa'di mengatakan qalbun 'adzimun hayyun, hati yang hidup. Karena kita tahu hati itu ada terbagi menjadi 3, ada yang hidup, ada yang mati, dan ada yang sakit.
Dan ini yang bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran adalah orang-orang yang memiliki qalbun hayyun, hati yang hidup. Ya, wa zakiyun, hati yang suci. Maksudnya hati yang dia lepas dari banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa da idza warada alaihi syai'un min ayatillahi tadhakkaru biha wa wartafa. Subhanallah. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih, teman-teman, adalah orang-orang yang ketika mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bersegera untuk bertaubat kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua yang hadir dengan memiliki hati-hati yang bersih. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Ini teman-teman, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Maksudnya apa-apa yang ada di antara langit dan bumi fi sittati ayyam, ya, dalam 6. Ya, maksudnya di sini 6 ayyam, ada yang mengatakan masa, ada yang mengatakan hari, ya. Wa ma massana min lughub, ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, maka itu tanpa adanya kelelahan. Ya, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Ya, jadi ini subhanallah teman-teman, sebuah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanallah, yang telah menciptakan bumi dan langit serta kedua apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Dan ini menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an ada sebuah bilangan, ya teman-teman. Wa ma massana min lughub, ai min ta'abin, ya, jadi tidak ada rasa kesal, tidak ada rasa lelah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta yang ada di dalamnya. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ya, subhanallah. Fasbir di sini adalah fi'il amr, fasbir, dan bersabarlah. Ya, subhanallah. Fasbir, bersabarlah, maksudnya adalah bersabar terhadap apa-apa yang menimpa kita, bersabar terhadap apa-apa yang kita dapatkan dari sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Fasbir, ya, subhanallah. Dan ini, ayat ini sebenarnya turun, ya, kepada Rasulullah SAW, ya. Apa yang dikatakan, maksudnya Rasulullah SAW, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar terhadap umatnya, ya. Di antara mereka ada yang mendustakan Rasulullah SAW, ya, subhanallah. Dan Rasulullah SAW bersabar ketika menghadapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah, ya, terhadap apa-apa yang mereka ucapkan, orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan kepada Rasulullah SAW. Wasabbih bihamdi rabbika. Ini teman-teman, ini adalah sebuah dalil bahwa kita diperintahkan wasabbih bihamdi rabbika, dan kita diperintahkan untuk bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala qabla tulu'i syams, ya, sebelum matahari terbit. Berarti adanya zikir pagi, gitu ya. Wa qablal ghurub, ya, qoblal ghurub itu sebelum matahari tenggelam, ya. Jadi teman-teman, ini perlu kita renungkan bersama bahwa di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita sebelum terbit matahari untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum matahari tenggelam kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir, yaitu zikir sore, ya. Dan bukan hanya di ayat ini, ya, bukan hanya di ayat surat Qaf Allah menyebutkan adanya dorongan kita untuk zikir pagi dan zikir sore, ya, dua waktu ini. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, subhanallah, dalam surat-surat yang lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan mereka adalah orang-orang yang bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan sore. Subhanallah. Kemudian teman-teman bisa juga melihat dalam surah Ghafir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah, ya, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohon ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu sore dan pagi hari.
Ya, jadi subhanallah, ini adalah sebuah hal yang ini ya teman-teman, PR untuk kita semuanya ya. Jangan meninggalkan zikir pagi dan sore karena itu penting sekali ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan dalam hadis Anas, apa kata beliau? La an aq'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha ta'ala min salatil ghada hatta tatlu'asy syams ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Ya, kata Rasulullah SAW, aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah mulai dari waktu salat subuh sehingga terbit matahari, itu lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak dari putra Nabi Ismail. Ya, subhanallah. Dan ini termasuk sebuah hal yang kita harus ketahui ya, bahwa pentingnya zikir pagi dan sore itu adalah sesuatu yang mesti kita ketahui, dan pastikan teman-teman zikir pagi dan sorenya itu yang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Karena ada beberapa zikir pagi dan sore di mana di situ masih ada hadisnya belum sahih gitu loh. Pastikan zikir pagi dan sorenya itu mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan orang-orang yang berzikir pagi dan sore ya akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian orang-orang yang berzikir pagi dan petang itu ya bisa Allah jadikan dadanya lapang, ya hatinya bersih, hatinya tenang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka Allah akan jadikan hatinya tentram, ya subhanallah. Dan kita tahu subhanallah teman-teman, dalam zikir pagi dan petang, apa kata Imam Ibnul Qayyim? Kata beliau, zikir pagi dan petang itu subhanallah diumpamakan seperti seseorang dia memakai baju besi. Ya, memakai baju besi. Maka ketika dia memakai baju besi, teman-teman, ya ketika ada yang akan memanahnya, maka panah tersebut akan kembali kepada orang yang memanah, gitu ya. Nah, sama ketika seseorang dia zikir pagi dan petang, ya, dan ada seseorang yang ingin memberikan bahaya, ya, maka Allah jaga, Allah kembalikan lagi bahaya tersebut kepada orang yang berusaha untuk mencelakainya, gitu loh, subhanallah. Dan ini termasuk yang harus kita laksanakan, teman-teman. Karena kita tidak tahu ya, di dunia ini mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan kita gitu kan. Kemudian dia berusaha mencelakakan diri kita ya. Maka kita minta kepada Allah bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa mencelakakan diri kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, jadi terlindung dari bahaya ya subhanallah. Dan kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ini pentingnya yang namanya zikir pagi dan petang ya teman-teman. Baik. Kemudian di sini disebutkan wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud, dan mereka adalah orang-orang yang bertasbih pada malam hari dan setiap selesai sholat. Jadi tasbih itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu di waktu pagi sebelum terbit matahari, di waktu petang sebelum terbenam matahari, dan juga bisa bertasbih ketika bangun dari tidur gitu ya di malam hari. Dan subhanallah teman-teman, orang-orang yang dia misalnya kita bangun tidur aja kan kita baca apa? Misalnya baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan teman-teman, subhanallah seorang muslim itu dia gunakan lisannya terus untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Kemudian ketika seseorang misalnya terbangun di malam hari, ya terbangun di malam hari karena mungkin nggak bisa tidur sebentar dia terbangun, maka baca doa lagi. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Apa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia membaca doa, ya doa tersebut, maka kemudian dia berdoa, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir lalu tiba-tiba terbangun di malam hari kemudian mohon kepada Allah, ya, berdoa, doa yang tadi sudah saya bacakan, maka Allah akan ijabah doanya, Allah akan kabulkan doanya, subhanallah. Dan ini sebuah hal yang apa ya, istilahnya
yang mesti kita perhatikan teman-teman. Terkadang kita bangun di malam hari ya, dan kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Subhanallah. Ya minimal kita baca doa ini. Kalau kita terbangun di malam hari, maka bacalah doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Baik, kemudian di sini disebutkan teman-teman ya, wa adbar sujud. Wa adbar sujud disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud di sini wa adbar sujud kata beliau adalah rak'atani ba'dal maghrib. Wa ruwiya dzalika an Umar wa Ali wa ibnahu al-Hasan wa ibnu Abbas an Abi Hurairah. Apa disebutkan di sini, karena Rasulullah SAW yusalli ala athari kulla salatin maktuba rak'ataini illa al-fajr wal asr. Wa qala Abdurrahman duburi kulla salat. Maksudnya adalah ada yang menyebutkan bahwa adbarus sujud ini adalah 2 rakaat yang dilakukan setelah maghrib. Yang dimaksud adalah seperti ini. Ada juga yang dimaksud zikir yang dilakukan setiap kali salat. Ya, ini disebutkan oleh Abdurrahman ya, dan disebutkan oleh Ibnu Abbas ya. Kata beliau, yang dimaksud dengan adbarus sujud adalah rak'ataini ba'dal maghrib. Ya, wallahu taala alam. Baik, kemudian disebutkan terakhir ya, ayat ke-32, 33, 34, 35 ini berkaitan apa? Disebutkan wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib yauma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Lihat teman-teman, di sini dikisahkan ya, subhanallah, kejadian pada hari kiamat ya, dan dengarkanlah seruan pada hari itu ketika malaikat menyeru dari tempat yang dekat ya, dan kita sudah belajar bagaimana keadaan hari kiamat ya, di mana nanti ada tiupan sangkakala ya, dan tiupan sangkakala atau tiupan trompet ini 2 kali teman-teman. Yang pertama adalah orang-orang yang mendengarkan tiupan ini dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan yang kedua adalah hari di mana ketika tiupan itu dibunyikan kembali, maka kemudian orang-orang yang sedang berada di kubur semuanya bangun ya dari kuburnya. Subhanallah. Dan ini subhanallah sebuah hal yang harus kita imani ya teman-teman. Kita harus beriman bahwa di sini yauma yasma'una as-sayhatu bil haqq ay an-nufkha fi suwari allati ta'ti bil haqq alladhi kana aktsarum fihi yamtarun, di mana banyak orang-orang itu yang ragu. Yamtarun dari kata syak itu maksudnya adalah ragu. Jadi banyak orang-orang yang tidak mengimani adanya hari kiamat ya. Dzalika yaumul khuruj ya, dzalika yaumul khuruj maksudnya adalah orang-orang minal kubur ya, keluar dari kubur mereka ya. Dan kita tahu keadaan orang-orang yang keluar dari kubur teman-teman adalah keadaan di mana mereka itu dalam keadaan haus yang sangat. Dan orang-orang yang bangun dari kubur mereka itu ya tafawat, maksudnya berlevel-level keadaannya. Ada yang ketika sesuai dengan ketika dia meninggal dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang meninggal dunia ketika dia sedang ihram ya, ketika dia sedang umrah, ketika dia sedang berhaji, ketika dia sedang tawaf ya, ketika dia sedang sa'i, maka dibangkitkan dari kuburnya dengan bertalbiyah. Subhanallah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini orang-orang yang keadaannya ketika meninggal dunia dalam keadaan ihram, dan kita memohon kepada Allah semoga kita diwafatkan dalam keadaan sedang ihram ya. Karena orang-orang yang dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedang berihram, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman dalam keadaan sempoyongan ya, seperti orang yang mabuk gitu ya. Jadi sempoyongan jalannya ya, orang-orang yang mungkin setengah hidup, maksudnya enggak tegak jalannya, itu adalah orang-orang yang di dunia memakan riba. Ya, kayak ini hati-hati ya, karena besok semua orang yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur itu akan menandakan bagaimana dirinya ketika berada di dunia. Ya subhanallah. Ada juga Rasulullah SAW pernah
mengabarkan bahwa ada orang yang dibangunkan dari alam kubur dalam keadaan tidak ada wajahnya. Wajahnya itu lurus, nggak ada gitu ya, rata. Siapa mereka? Orang-orang yang bermudah-mudahan minta kepada manusia. Ya subhanallah. Padahal kita tahu meminta itu hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang akan menggerakkan hati manusia untuk memberinya. Ya begitulah cara kita dalam meminta ya. Mintanya dengan cara elegan. Minta kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Subhanallah. Dan ada juga orang-orang yang dia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baunya segar gitu ya. Baunya tuh harum ya. Siapa mereka? Orang-orang yang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka aromanya itu aroma wangi gitu ya. Subhanallah, subhanallah. Kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kesyahidan untuk kita semuanya. Jadi bermacam-macam ya teman-teman. Dan kita tahu keadaan orang yang dibangunkan dari alam kubur itu dia tidak dikhitan, dia pun tidak memakai baju. Ya, taib. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir, ya. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala kami yang menghidupkan dan mematikan dan kepada kami tempat kembali. Jadi orang-orang yang tidak diantara pemikiran orang-orang musyrikin Arab zaman dulu kala, mereka itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Jadi menurut mereka nggak ada orang yang sudah diwafatkan itu dihidupkan kembali. Ya padahal jelas Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan kita semuanya dari tidak ada kemudian ada. Ya maka ini mudah bagi Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita kembali. Ya subhanallah, Allah akan datangkan hujan, ya subhanallah, dan dari situlah ya Allah akan hidupkan kita dari tulang ekor manusia. Jadi nanti diantara yang tidak dimakan oleh ulat-ulat yang ada di kubur, waliyadzubillah, semoga jasad kita dijaga ya teman-teman, subhanallah. Maka diantaranya Allah sisakan tulang ekor, dan dari tulang ekor inilah Allah hidupkan kita kembali. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir, ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ketika bumi itu terbelah, ya. Jadi ini adalah hari kiamat ya teman-teman. Ketika dalam keadaan bumi terbelah ya. Kemudian Allah menyebutkan mereka itu keluar dengan cepat ya. Dan demikiannya adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Ada teman-teman perjalanan setelah kematian. Saya kemarin menyampaikan juga di Masjid Al-Hidayah, kajian tematik gitu ya. Itu jadi ada hari namanya manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mahsyar. Mahsyar itu sebuah tempat di mana tempatnya rata gitu loh. Nggak ada kayak pepohonan, nggak ada kayak gunung, rata. Ya. Nggak ada tanda mana kanan, mana kiri, itu rata. Buminya rata. Ya subhanallah. Dan semua anak Bani Adam, maksudnya semua hamba Allah dikumpulkan semua dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi kita Muhammad SAW. Semua dikumpulkan. Dan ketika berada di mahsyar teman-teman, semua itu akan digolongkan dengan golongannya. Maksudnya para ahli Quran akan dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ahli Quran. Orang-orang yang bermaksiat akan Allah Subhanahu wa taala satukan dengan orang yang bermaksiat. Orang kafir akan Allah satukan dengan orang kafir. Mereka semua bawa bendera, ya. Dan orang-orang yang dia zalim akan disatukan oleh Allah dengan orang-orang yang zalim, ya, dikasih tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita tidak bisa memilih, ya, semua bergerak dengan golongannya masing-masing. Subhanallah, subhanallah. Ini hari yang sangat-sangat menakutkan ya, subhanallah. Maka kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak menyiapkan bekal ya akhwat ya di hari untuk hari setelah kita nanti meninggal dunia. Dan penting bagi kita untuk mempelajari hari setelah kematian ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan nahnu a'lamu bima yaqulun, dan kami lebih mengetahui apa-apa yang mereka yaqulun, mereka katakan ya. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan engkau wahai Nabi kita Muhammad, wahai Muhammad bukanlah seorang yang memaksa, ya, memaksa kepada mereka. Ya wa ma anta 'alaihim bijabbar. Ya, maksudnya di sini kata Syekh Sa'di ay musallit 'alaihim. Maksudnya adalah memaksa mereka ya, karena Islam itu bukan agama paksaan ya. Islam itu kalau ada yang mengatakan ada yang memaksa seseorang masuk dalam Islamnya, maka itu salah besar ya. Karena memang di agama kita itu nggak ada paksaan. Semuanya adalah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Allahu Akbar. Kalau kata Sesadi, kata Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan wa ma anta 'alaihim bijabbar ay la tatajabbar. Maksudnya tidak memaksa mereka gitu loh. Tidak memaksa mereka ya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka berikanlah peringatan kepada mereka, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat, bil Quran, dengan Al-Quran ini. Ya, may yakhafu wa'id, dan siapapun yang takut kepada ancamanku. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, di antara dakwah kita, ya, dakwah kita kepada hamba-hamba Allah yang lain, bisa dengan mengajarkan Al-Quran, gitu loh. Mengajarkan Al-Quran beserta tafsirnya, beserta tadabburnya.
Karena ini yang akan menjadi peringatan, ya. Dan alhamdulillah kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Selasa untuk bisa duduk di majlis ilmu mendengarkan kajian-kajian tafsir, ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara jalan untuk meraih hidayahnya Allah ya adalah dengan mempelajari kalamullah, mempelajari apa-apa isi kandungan dari Al-Quran ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah untuk kita semuanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke dalam golongan orang-orang yang salih. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.